Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar pagi hari ini? Wah, pasti ajaib, dahsyat, luar biasa. Yes, 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 puji Tuhan. Nah adik-adik, pagi hari ini Cici ditemani Loli dan Lola. Ayo Lola, Loli beri salam pada adik-adik. Shalom, selamat pagi adik-adik. Shalom, selamat jumpa adik-adik dengan Lola. Ya, puji Tuhan adik-adik. Lola dan Loli akan menemani adik-adik ibadah online. Tetap ibadah di rumah ya adik-adik. Yuk sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Kepalanya ditundukkan, matanya dipejamkan, tangannya dilipat. Nanti dengarkan Cici yang berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pagi hari ini Kau sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat dan semangat yang baru. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang malam hari tadi dalam tidur kami. Dan Kau sudah bangunkan kami pagi hari ini. Kami mau beribadah sekolah minggu Tuhan. Walaupun kami masih beribadah di rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus hadir di rumah kami. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Iya puji Tuhan adik-adik. Satu, dua. Loli, Lola kenapa dari tadi satu, dua terus ya? Iya Cici, gak tahu nih si Lola lagi ngapain ya. Satu, dua. Lola, kamu sedang apa dari tadi? Satu, dua terus. Ih Cici, Lola kan mau sekolah minggu, Lola mau ibadah, Lola mau muji nama Tuhan. Supaya semangat Lola gelak-gelakan badan Lola. Oh iya adik-adik, jangan mau kalah sama Lola ya. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau bersuka cita, kita mau bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Gerakan badan adik-adik ya, karena anak sekolah minggu harus sehat, harus kuat dan harus semangat. Yuk kita angkat pujian, aku anak sekolah minggu. Sekolah minggu sehat dan kuat karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci Lola. Aku cinta Yesus. Berdoa senantiasa. C. Cinta pada sesama. D. Damai sejahtera di hati. Aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu. Sehat dan kuat karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci Loli. Aku cinta Yesus. B. Berdoa senantiasa. C. Cinta pada sesama. D. Damai sejahtera di hati. Aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu. Sehat dan kuat karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Amin. Aku cinta Yesus. B. Berdoa senantiasa. C. Cinta pada sesama. D. Damai sejahtera di hati. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Ya puji Tuhan adik-adik. Harus semangat anak sekolah minggu ya. Puji Tuhan. Adik-adik di rumah perhatikan tidak? Loli sama Lola kan kembar. Tapi kok mereka gak mirip ya? Cici, Lola dan Loli memang kembar, tapi kami beda pabrik. Beda pabrik ya Lola. Iya Cici. Ya Cici.
walaupun rambut Loli oranye, rambut Lola coklat, tapi kami tidak pernah saling mengejek. Kami tidak pernah berantem loh. Kami rukun ya Lola ya. Iya betul Cici, kami tidak pernah berantem loh. Kami hidupnya damai dan rukun. Iya betul adik-adik apa yang dikatakan Lola dan Loli. Harus rukun, harus damai. Tuhan menciptakan anak-anak di dunia ini berbeda-beda ya. Ada yang kulitnya warnanya hitam, ada yang kulitnya warnanya putih. Terus rambutnya ada yang pirang, ada yang hitam, ada yang keriting, terus ada yang lurus juga. Tapi semua disayang Tuhan. Jadi semuanya harus rukun dan damai. Yuk adik-adik kita angkat pujian Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Amin Lola. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Amin, Tuhan cinta. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta Loli ya. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Iya, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya adik-adik, Tuhan Yesus cinta dengan semua anak-anak di seluruh dunia. Terlebih anak yang rajin ibadah. Ya puji Tuhan adik-adik ya. Cici. Ya Lola ada apa ya? Kemarin Lola kan menanam benih di pinggir jalan. Pas Lola lihat lagi benihnya sudah hilang dimakan burung. Lola, kamu mah macam-macam nanam benih di pinggir jalan. Nanam benih itu harus di tanah yang subur ya Cici ya, supaya tumbuh, berakar dan berbuah. Iya betul itu Lola yang dikatakan Loli. Menanam benih harus di tanah yang subur ya adik-adik ya. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, benih yang dibilang Lola tadi itu diibaratkan firman Tuhan yang sebentar lagi akan adik-adik dengar pagi hari ini. Dan tanah yang subur itu diibaratkan adalah hati adik-adik. Kalau adik-adik mendengarkan firman Tuhan dengan duduk diam, telinganya dibuka, tidak boleh sambil ngobrol, dengarkan guru-guru sekolah minggu bercerita. Nah pasti firman Tuhan itu akan tumbuh, akan berakar, lalu berbuah. Nah buahnya apa? Buahnya kebaikan. Adik-adik menjadi anak yang manis, adik-adik menjadi anak yang penurut, tidak suka mencuri, tidak sombong, tidak suka berbohong dan tidak suka marah-marah ya adik-adik ya. Nah adik-adik untuk itu sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Alkitabnya disiapkan ya. Cici. Ya Lola ada apa? Ada lagunya loh. Pure benih ditabur. Oh ya adik-adik ada lagunya pure benih ditabur. Yuk semuanya kita nyanyi pure benih ditabur. Pure benih ditabur. Pure ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja Lola ya. Yang jatuhnya di pinggir jalan semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Iya, pure
tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Lagi pure. Pure, benih ditabur. Pure, ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Ya, puji Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Kami sangat bersyukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami duduk diam untuk kami lebih lagi mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, berkati kami semuanya dimanapun kami berada saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom adik-adik, shalom buat kita semuanya. Gimana tadi kabarnya? Ajaib, dahsyat, dan luar biasa, puji Tuhan ya. Tadi kita sudah memuji Tuhan, ya kita sudah bergembira, ya seperti lagu tadi ya. Pure benih ditabur. Kalau kita dengerin firman Tuhan, jangan sampai di pinggir jalan, jangan sampai di semak duri, jangan sampai di bebatuan, tapi di tanah yang subur supaya bertumbuh lebat. Nah, puji Tuhan, pagi hari ini kita mau dengerin firman Tuhan. Coba Mbak Cindy tanya dulu adik-adik yang ada di rumah. Minggu kemarin firman Tuhannya tentang apa? Ayo, Mbak Cindy aja tahu loh. Minggu kemarin Mbak Cindy ibadah bareng Cici Vio, ya bareng juga Dede Angelin. Nah, adik-adik yang di rumah ibadah enggak? Ayo ketahuan loh adik-adik, kalau adik-adik isi daftar hadir, tapi kalau adik-adik tidak menonton, Tuhan tahu loh, Tuhan melihat. Jangan cuma ngisi ya, tapi adik-adik juga ibadah, disetel videonya, disetel firman Tuhannya ya, supaya kita sama-sama ibadah di rumah. Karena kenapa di daftar absen ada banyak, tapi di YouTube-nya cuma sedikit yang nonton. Ya, tapi adik-adik yang setia, puji Tuhan, tandanya adik-adik taat sama Tuhan Yesus ya. Nah, kalau firman Tuhan minggu kemarin, Korobi firman Tuhan tentang Bapa yang baik, ya kan? Kalau Bapa yang di surga itu mencerminkan Bapa kita yang ada di dunia, ya kan? Kalau kita punya Bapa di dunia itu juga baik, ya kan? Kita juga punya Bapa di surga jauh lebih baik. Dibilang apa? Kalau kita minta apapun, ya kan Tuhan pasti kasih. Bapa yang di surga pasti kasih. Tandanya apa? Bapa yang di surga sayang sama kita, mengasihi kita. Nah, kalau pada pagi hari ini firman Tuhan Mbak Cindy melanjutkan ya tentang seorang bapa sama anak-anaknya. Nah, di sini firman Tuhannya terambil dalam Lukas pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-11 sampai 32. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 tentang perumpamaan tentang anak yang hilang ya. Kalau minggu kemarin tentang seorang bapak mengasihi anak-anaknya. Kalau di ayat ini nanti kita akan lihat sama-sama ya, ada seorang bapak punya 2 anak. Ya kan, anaknya laki-laki dua-duanya, anak sulung dan anak bungsu. Anak sulung itu anak yang pertama, anak bungsu anak yang terakhir. Nah, sebelum Mbak Cindy jauh lebih menjelaskan, kita lihat dulu video berikut ini. Yuk dilihat sama-sama. Para pemimpin agama heran. Mengapa Yesus mau menghabiskan waktunya bersama orang-orang jahat?
Maka Yesus menceritakan sebuah kisah tentang kasih Tuhan. Begini ceritanya. Seorang pria memiliki 2 anak laki-laki. Si bungsu meminta uang yang seharusnya diterimanya setelah ayahnya meninggal. Dengan sedih, sang ayah memberikan setengah dari hartanya kepada si bungsu. Si bungsu pindah ke negeri yang jauh. Dihamburkannya semua uangnya. Lalu datanglah masa kelaparan sehingga ia harus bekerja memberi makan babi. Ia amat lapar dan ingin sekali makan makanan babi itu. Hamba-hamba ayahku jauh lebih enak hidupnya daripada hidupku ini, pikirnya. Aku akan pulang saja dan mengaku dosa kepada ayah dan Tuhan. Mungkin ayah mau menerimaku menjadi hambanya. Si bungsu pun pulang. Ketika ia masih jauh, ayahnya berlari menjemputnya lalu memeluknya. Aku tidak layak menjadi anak ayah, katanya kepada ayahnya. Ambilkan jubahku yang terbaik untuk anakku ini, kata sang ayah pada hamba-hambanya. Pasangkan cincin di jarinya. Panggang sapi yang paling gemuk, anakku yang hilang kini telah ditemukan. Si sulung marah ketika mendengar ada pesta. Ini tidak adil. Ia mengomel. Aku tekun bekerja, tapi tak pernah mendapat apa-apa. Ia menghamburkan uang ayah, tapi malah mendapat pesta. Segala milikku adalah milikmu juga, jawab ayahnya. Adikmu tadi mati, kini ia hidup kembali. Tadi ia hilang, kini ia ditemukan. Kita bisa apa lagi selain merayakannya? Puji Tuhan adik-adik ya. Tadi kita sudah sama-sama saksikan videonya ya. Coba adik-adik Mbak Cindy tanya, anak yang minta-minta sama bapaknya, anak yang sulung apa anak yang bungsu? Ayo dijawab yang di rumah, ditungguin. 3, 2, 1. Ayo anak sulung apa anak yang bungsu? Tadi di ayat firman Tuhan di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayatnya ke-12 dulu ya. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Nih, padahal bapaknya masih sehat, bapaknya masih hidup. Tapi anaknya ternyata minta warisan sama papahnya. Ya, "Papa, aku minta hak aku." Aku kalau adik-adik ya minta uang jajan seperti yang Korobi firman Tuhan minggu kemarin ya. Minta sama papahnya. Kalau adik-adik mintanya marah-marah, papanya kasih enggak? Enggak kan?
Tapi kalau adik mintanya baik-baik, adik juga menyenangkan hati papahnya, pasti papanya baik ya, mau kasih sama anaknya. Misalnya adik-adik nyapu, ya kan, atau enggak dipijitin papanya pulang kerja. Nih dapat 5.000, nih dapat 10.000. Karena hati papanya seneng, karena adik-adiknya baik sama papahnya. Tapi kalau adik-adiknya marah-marah, disuruh-suruh nggak mau, main HP terus main game. Kalau belajar sih nggak apa-apa, main game terus. Ya, tolong dong ini Koko, tolong bantuin dong papa, ya kan. Terus adik-adik bilang, males. Tar dulu, iya ntar dulu. Biasanya gitu ya, iya ntar dulu, lagi seru. Nah itu ya, tuh perlu dipelajari adik-adik ya. Papanya sebel, disuruh-suruh gak pernah mau. Tapi kalau adik-adik siap gitu kan, siap Pak, siap komandan, ya kan. Langsung adik-adik kerjain, pasti papanya senang. Jangankan duit, pasti dikasih apa aja yang adik-adik mau, bahkan dikasih kasih sayang sama papahnya, ya kan. Tapi di sini anak yang bungsu berarti anak pertama apa anak terakhir? Anak terakhir ya, kalau anak sulung tadi anak yang pertama. Anak yang bungsu minta duit sama papanya, ya minta harta. Papa aku minta harta, aku minta warisan. Dikasihlah sama papanya, karena bapaknya baik adik-adik ya, dikasih. Tapi dikasih bukan untuk hal yang baik, bukan untuk kasih ke orang-orang yang miskin, ke orang-orang yang membutuhkan, enggak. Tapi ternyata untuk apa uangnya? Foya-foya, untuk seneng-seneng. Foya-foya itu berarti artinya apa? Dihambur-hamburkan uangnya. Aku mau seneng-seneng, beli ini, beli itu, happy-happy. Sampai lupa sama papanya, dia nggak pulang-pulang. Pada suatu kali ada terjadi kekeringan, terjadi kelaparan yang luar biasa di daerah situ. Dia mulai dijual-jualin harta-hartanya. Dia nggak punya apa-apa, bajunya begitu lusuh, ya kan? Kayak di TikTok ya, bajunya begitu lusuh. Terus dia kerjanya apa? Ternyata dia kerjaannya cuma jadi peternak babi, ya kan, ngasih makan babi. Tadi ya di video tadi ya, ngasih makan babi, ngasih minum, ya kan, bersihin kandangnya. Padahal sebelum dia foya-foya, hidupnya enak ya. Pakai baju jubah yang bagus, pakai pakaian yang layak, tidur di tempat yang enak, makan tinggal makan buah-buahan yang seger, daging-daging yang seger. Sekarang karena dia ninggalin bapaknya, akhirnya dia jatuh miskin, ya kan. Dia jadi apa tadi, peternak babi ya, ya ampun. Terus dia lihat, enak banget ya hidupnya budak-budaknya papa aku. Bahkan enak juga ya kakak aku di sana ya, makannya enak. Aku di sini cuman jadi peternak babi, ya kan, temenan aku cuma nama babi nggak bisa diajak ngomong. Ya kasihan ya, salah sendiri, siapa suruh seneng-seneng, ya kan? Ya makanya Dedek jangan seperti itu ya, seneng-seneng main, lupa pulang, ya kan, udah malam gak pulang-pulang, ya kan. Nanti giliran kesusahan baru mama, papa, ya kan, jangan seperti itu. Jadi anak yang taat, ya kan, jadi anak yang taat. Akhirnya dia sudah hidup aku sudah seperti ini, sekarang aku mau pulang aja, aku mau kembali sama bapakku. Coba kalau bapak yang jahat, pas tahu anaknya datang, pasti bapaknya tutup pintu, ya kan, anak kita pulang, tutup pintu, jangan ada yang keluar, biarin aja dia jadi anak gembel, biarin aja dia jadi anak kesusahan. Gak kayak gitu adik-adik, papanya baik ya, papanya ternyata ketika melihat dari kejauhan, itu anakku yang bungsu, ya kan, sambutlah dia gitu ya. Terus akhirnya disuruh budak-budaknya siapin cincin, siapin juga jubah yang bagus. Bawa sini, anakku mau pulang. Dilihat dari jauh, bahkan bapaknya lari, ya kan, lari mendekat ke anaknya. Udah sampai, anaknya diapain adik-adik? Dipeluk, ya kan, anakku, akhirnya anakku pulang, ya kan. Papanya seneng, dikasih cincin, dikasih jubah yang paling bagus, ya kan. Karena papanya sayang banget sama anaknya yang bungsu ini.
Sekalipun tadi anaknya gak taat ya adik-adik, sekalipun tadi anaknya jahat, anaknya gak dengar-dengaran, tapi ternyata bapaknya tetap sayang sama anaknya, ya kan? Nah, itu pertobatan namanya, ya. Makanya adik-adik kalau masih punya orang tua, puji Tuhan, disayang orang tuanya, ya. Jangan semena-mena, jangan, "Ma minta duit, Ma minta duit." Gitu terus ya. Coba adik-adik belajar apa? Nabung, dikasih duit, ditabung. Adik-adik pengen beli apapun, pakai uang tabungannya. Jangan, "Ma bagi duit, bagi duit. Pa bagi duit." Ya kan, bentar-bentar duit. Bentar-bentar duit. Ternyata kalau sekolah nilainya jelek, ya kan? Jangan seperti itu adik-adik ya. Kita harus belajar menghormati orang tua kita karena orang tua kita itu adalah wakil Tuhan, wakil Allah di dunia. Nah, kita belajar pada pagi hari ini ya tentang anak bungsu ini. Makanya jangan kabur, ya kan? Jangan seneng-seneng. Nanti kalau susah baru pulang, ya kan? Bahkan di sini yang anak sulungnya iri ya adik-adik ya, kakaknya ini iri sama adiknya. "Papa gimana sih, aku kurang apa, aku di rumah terus, aku melayani papa gitu ya. Aku selalu ikut papa." Kakaknya marah ya adik-adik ya karena adiknya udah jahat tapi papanya masih sayang. Tapi di sini adik-adik lihat di ayatnya yang ke-31, kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Kata bapaknya ke anak yang sulung ya, kakaknya ya. Ayat 32 yang terakhir. "Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Nah, tandanya bersuka cita, bergembira karena adiknya sudah pulang ke rumah. Nah, makanya kita harus saling mengasihi, saling sayang, hidup rukun di rumah karena kita adalah satu keluarga dalam Yesus Kristus ya. Makanya tadi dibilang apa? Yesus tidak pandang mau kulit kita hitam, putih, kuning ya kan ataupun sawo mateng. Tuhan gak lihat itu, Tuhan sayang semuanya. Amin. Tuhan sayang, gak ada Tuhan pilih-pilih. Oh, ternyata papa lebih sayang sama kakak daripada sayang sama aku. Papa lebih sayang sama adik aku daripada aku. Nggak ada ya. Semua orang tua pasti sayang sama anak-anaknya. Sama seperti Bapa di surga sayang sama kita semuanya. Puji Tuhan, ini saja firman Tuhan bagi setiap kita. Adik-adik tetap semangat, jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar rumah dan juga rajin cuci tangan ya. Inilah firman Tuhan bagi setiap kita berdoa dulu ya. Yuk semuanya tutup mata. Kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk taat, untuk setia kepada Engkau. Karena Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mengasihi kami, sekalipun kami banyak sekali berbuat dosa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami, terpujilah nama Engkau dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bye-bye.